Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Gacor Masa Depan ingin mempresentasikan proyek UKK kita, yaitu proyek galeri foto yang namanya adalah Xstreets, yang merupakan aplikasi imitasi, bisa dibilang imitasi Twitter dan Instagram. Anggota kelompok kita terdiri dari 8 orang, yaitu Nadif Araryawian Kosasi, Muhammad Fahri Ramadan, Rizky Riza Ramaneka, Nafisa Yulia Rahma, Maizar Arfiansyah, Ahmad Radwa Supriyadi, Muhammad Kemal Yahya, dan Ibnu Tidar Pamungkas. Selanjutnya, mengenai isi dari PPT ini akan dibacakan oleh rekan kita Rizky Riza. Oke, latar belakang. Aplikasi galeri sekarang kebanyakan cuma jadi tempat numpuk foto. Kurang ada vibes interaksinya. Padahal vibes ngobrol asik lagi downtown. Karena itu dibuatlah aplikasi galeri foto yang karyanya bukan cuma untuk foto, tapi juga bikin bisa share, komen, connect dengan cara simple dan fun. Intinya galeri foto tapi versi lebih hidup dan lebih sosial. Tujuan pengembangan Selanjutnya ada tujuan pengembangan yang akan dibacakan oleh rekan kita Maiza Rafli. tujuan pengembangan ada 6. Yang pertama itu menyediakan platform pengelolaan foto yang lebih modern dan interaktif, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan tetapi juga sebagai ruang berbagai momen. Yang kedua ada menggabungkan fungsi galeri dengan elemen sosial ala Threads sehingga pengguna dapat berinteraksi melalui foto secara cepat, sederhana, dan personal. Yang ketiga ada meningkatkan pengalaman pengguna dalam menikmati, mengunggah, dan membagikan foto dengan tampilan yang bersih, responsif, dan mudah digunakan. Yang keempat ada membantu pengguna membangun koneksi melalui visual, sehingga aktivitas berbagai foto terasa lebih hidup dan relevan. 5. Menciptakan aplikasi yang ringan, efisien, dan mudah diakses sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa hambatan. Yang terakhir ada menyederhanakan proses komunikasi berbasis foto agar pengguna dapat menyampaikan cerita atau momen tanpa fitur yang rumit. Selanjutnya ada target audiens dari Express ini yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada remaja dan dewasa muda yang rentang usianya tuh dari 15 sampai 30 tahun. Terus selanjutnya ada pengguna aktif media sosial yang suka berbagi foto, update momen, dan mencari platform yang simple dan cepat digunakan. Selanjutnya juga ada konten kreator pemula, lalu ada fotografer, videografer, atau kreator yang ingin menampilkan karya visual mereka dalam format timeline yang bersih dan interaktif. Selanjutnya ada pengguna yang suka dokumentasi visual. Lalu ada juga orang-orang yang sering memotret aktivitas sehari-hari dan membutuhkan galeri modern yang mudah dipakai dan sekaligus bisa berbagi. Pengguna media sosial yang menyukai tampilan minimalis. Selanjutnya juga ada mereka yang menyukai UI UX sederhana ala-ala Threads, clean, ringan, dan tidak penuh gimmick. Lalu juga bisa digunakan untuk komunitas atau teman dekat. Selanjutnya, yang terakhir juga, pengguna yang ingin berbagi momen secara personal di circle kecil tanpa tekanan layaknya media sosial besar. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pengembangan yang akan dibacakan oleh Muhammad Fahri. Oke, di sini ada ruang lingkup pengembangan, di mana yang pertama itu ada manajemen foto dan album. Yang kedua ada fitur untuk mengunggah, edit, menghapus, dan mengelompokkan foto ke dalam album lengkap dengan metadata seperti judul, deskripsi, kategori, dan juga tanggal. Yang ketiga yaitu pencarian dan juga kategori. Yang keempat, pengguna dapat mencari foto berdasarkan kata kunci, kategori, ataupun juga tanggal upload. Yang kelima, manajemen pengguna dan hak akses. Yang keenam, tersedia peran seperti admin, editor, dan viewer dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan role-nya lah. Yang ketujuh itu ada publikasi foto.
Yang kedelapan, mendukung penayangan foto di website, galeri publik, maupun galeri privat yang hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu. Yang kesembilan, pelaporan aktivitas. Yang kesepuluh, sistem mencatat aktivitas seperti upload, edit, dan penghapusan foto sebagai log untuk kebutuhan pengawasan. Yang ke-11, antarmuka web yang responsif. Dan yang terakhir itu adalah sistem dikembangkan berbasis web dengan tampilan yang mudah digunakan pada berbagai perangkat. Selanjutnya, metode pengembangan adalah waterfall. Eh, Pada tahap perencanaan ini akan dibacakan oleh Ratwa. Perencanaan. Pada tahap awal ini dilakukan identifikasi kebutuhan dasar aplikasi seperti bagaimana pengguna akan mengunggah foto, melihat timeline, serta berinteraksi melalui komentar atau like. Tim juga menentukan siapa saja target penggunanya, serta masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya kebutuhan galeri foto yang lebih interaktif dan minimalis. Selain itu, disusun ruang lingkup, proyek, pembagian peran anggota tim, serta backlog awal yang berisi fitur utama, seperti upload foto, feed, profil pengguna, dan interaksi antar pengguna. Yang kedua, desain, rancangan. Setelah kebutuhan terkumpul, tahap berikutnya adalah merancang tampilan dan alur aplikasi. Perancangan mencakup pembuatan wireframe, UI ala Threads yang clean dan simple, perancangan struktur database untuk menyimpan foto, serta diagram use case dan flow. Interaksi pengguna. Tujuannya agar pengembang memiliki panduan visual dan teknis sebelum masuk ke proses coding. Yang ketiga, develop atau pengembangan. Tahap ini merupakan proses pembuatan aplikasi berdasarkan desain yang sudah disetujui. Pengembang mulai membangun fitur inti seperti unggah foto, tampilan timeline, like, dan komentar, autentikasi pengguna, serta halaman profil. Proses pengembangan dilakukan secara iteratif sehingga setiap fitur dapat diuji dan diperbaiki secara bertahap. Yang keempat, tes atau pengujian. Setelah fitur selesai dibuat, aplikasi diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Pengujian meliputi unit testing untuk setiap komponen, serta pengujian integrasi untuk memastikan seluruh fitur saling terhubung tanpa error. Umpan balik dari calon pengguna juga mulai dikumpulkan untuk melihat apakah pengalaman pengguna sudah sesuai harapan. Lanjut, Ayo, No, lanjut. Deploy penerapan. Jika aplikasi stabil, versi awal akan digunakan ke lingkungan uji coba atau server produksi. Pada tahap ini, aplikasi mulai diakses oleh pengguna untuk menguji pengalaman nyata seperti mengunggah foto dengan ukuran berbeda, membuka timeline, hingga melakukan interaksi tim memantau performa aplikasi secara langsung. Yang kedua, review tinjauan. Setelah aplikasi digunakan dalam tahap penerapan, tim dan pengguna melakukan evaluasi terhadap fitur yang sudah berjalan. Masukan dari pengguna dianalisis untuk melihat apakah ada yang baiknya perlu disempurnakan, misalnya tampilan yang kurang nyaman, loading foto yang lambat, atau fitur yang perlu ditambahkan. Hasil review menjadi dasar pengembangan selanjutnya. Yang terakhir adalah launch. Ketika semua fitur utama telah lengkap, stabil, dan memenuhi kebutuhan pengguna, aplikasi ini diluncurkan secara resmi, dokumentasi penggunaan disiapkan, informasi peluncuran tersebut disebarkan, dan aplikasi siap digunakan oleh publik pada tahap ini. Aplikasi mulai berfungsi sepenuhnya sebagai platform galeri foto yang interaktif dan modern. Lalu terakhir ada tools pengembangan. Eh, Mungkin untuk toolsnya kita sekalian ngelihat demonya aja ya. Jadi ini akhir dari PPT kita. Untuk toolsnya kita langsung lihat demonya aja. Sekalian kita lihat tools-toolsnya apa aja sih yang kita gunain. Dan di sini saya Nafisa ingin lanjut menjelaskan mengenai diagram
use case. Di sini ada dua entity, ada user sama moderator. Dan alurnya itu user tuh register lalu login. Dan ketika login, user bisa mengakses home, notification, message, profile, explore, dan profile setting. Dan di bagian home itu ada view feed. View feed itu berisi postingan-postingan, lalu ada postingannya, dan ada juga bagian post untuk create, untuk edit, untuk delete, dan juga di view-nya juga kita bisa reply, bisa bisa report, bisa tag, bisa follow user lain, bisa like postingan lain, bisa komen. Dan di bagian profile bisa menampilkan postingan kita, bisa menampilkan reply, bisa menampilkan followers dan following kita, dan bisa menampilkan postingan yang kita like, dan juga bisa edit profile. Dan di profile setting kita bisa logout. Dan untuk moderatornya kita bisa ban user lain yang misalnya yang usernya itu report, terus nanti moderatornya bisa ban user itu. Dan selanjutnya ada use case activity diagram, Mas Glenn. Dan di sini ada activity diagram. Yang pertama itu ada login register. Pertama-tama user membuka aplikasi, lalu ditampilkan login page, dan user mengisi registrasi. Dan lupa. User buka aplikasi, lalu akan ditampilkan login page, dan di login page itu ada pertanyaan, apakah punya akun atau tidak. Jika jika tidak, maka akan diarahkan ke registrasi. Dan jika sudah, maka langsung ke login. Lalu setelah itu, kalau misalnya belum ada akun terus registrasi, dan jika sudah registrasi akan ulang lagi ke halaman login. Lalu setelah itu akan verifikasi. Jika valid, maka akan menampilkan homepage. Jika tidak, akan ulang ke tampilan pertama. Lalu selanjutnya ada post management. Ini interaksi kita ketika kita ingin membuat post, edit post, atau enggak delete post. Misalnya kita di post menu ini kita ingin create post atau edit post atau delete post. Jika kita create post, maka post baru akan tersimpan. Jika kita edit post, maka post kita terupdate. Dan jika delete, maka postnya terhapus. Selanjutnya akan ditampilkan ke home page. Dan di sini ada interaction with post. Jadi ini interaksi kita terhadap postingan. Jika kita akses homepage, lalu kita misalnya pilih salah satu postingan, kita itu bisa like, bisa komen, bisa repost. Nanti like-nya tuh bakal tertampil gitu, terus komennya bakal ke upload, ke simpan, dan juga repost-nya akan ter-repost lagi ke profil kita, nanti akan ter-repost. Lalu ada following user. Di sini ketika kita ingin mengikuti sebuah akun, nanti akan ditambahkan ke following list, lalu akan diberikan notifikasi siapa aja yang follow. Nanti akan tampil konfirmasi kalau user udah terfollow gitu. Sekian. Siapa yang menjelaskan, Ibnu? Oke, di sini ada bagian IAD. Yang pertama, kita dimulai dari user. Di bagian entitas user, nah ya, di bagian entitas user ada ID user, username,
email sama followernya. Terus user membuat postingan yang dimana isinya itu ada ID postingan, konten, gambar, waktu, sama ada like. Dan di postingan itu ada komen. Di isi komennya itu ada ID komen, ID postingan, ID user, sama postingan dan waktunya, timestamp. Di komen mengomentari pengguna ya. Di pengguna bisa report ID, target user ID, reason sama timestamp. Ke kiri. Nah, ke kiri. Oh iya, nih. Nah, si user bisa melakukan report action yang dimana postingan yang melanggar aturan kita bisa report. Di dalam isi reportnya ini ada report ID, reason, timestamp, target postingan, sama user ID-nya. Udah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagian desain UI UX di Figma ya. Nah, di sini untuk tampilan di Figma-nya itu ada sekitar 10 halaman ya untuk di Figma-nya itu. Yang pertama itu ada tampilan desain dari halaman login. Nah, di sini ya ada logo dari Xtrades dan juga ada slogan lah gitu istilahnya ya. Connect with the world gitu. Nah, ini ada form dari loginnya ini. Ada dua field box yang bisa diisi yaitu email address dan juga password. Nah, di sini juga ada checkbox dari Remember Me untuk kita agar kita jika ingin kembali ke website ini kita eh, tidak perlu login ke ke website ini lagi gitu. Dan di sini juga ada link untuk forgot password seperti itu. Dan di sini juga ada tombol untuk create new account untuk sign up ya gitu. Dan jika kita tidak memiliki akun. Nah, lalu di sini juga ada tombol untuk sign in gitu. Nah, selanjutnya itu ada di halaman sign up ya. Di halaman sign up sama seperti halaman login ya, cuman di sini terdapat uh, email address ya, username tetap ada, email address, password dan confirm password. Dan di sini juga ada checkbox untuk menyetujui terms of service maupun privacy policy gitu. Nah, di sini juga ada tombol untuk sign in dan juga tombol untuk sign up untuk meng-create account seperti itu. Dan di atas ini yaitu adalah desain untuk forgot password ya, seperti itu. Nah, lanjut ini merupakan desain dari halaman dashboard website Xtrades ya. Di sini ada logo, ada navbarnya, ada home, explore, notification, message dan profile. Dan ini juga ada box untuk kita mempost sesuatu yang ingin kita post gitu. Dan di sini juga kita bisa ngepick image dan ada emoji juga. Nah, di sini adalah tampilan postingan threads dari orang lain gitu. Nah, di sini juga ada search box, lalu ini tag apa yang sedang trending di website ini dan juga saran untuk memfollow akun gitu. Nah, kalau di bawah ini merupakan detail thread, yaitu ketika kita mengklik postingan orang lain maka munculnya ini seperti ini gitu. Kita bisa mengkomen postingan orang lain seperti itu. Nah, di sini juga ada box untuk mengisi komen kita dan tombol untuk mengirim atau membalas seperti itu. Oke. Lanjut di sini ada halaman dari profile ya. Nah, di sini merupakan halaman dari profile yang dimana di sini ada cover dan di sini ada profile picture ya. Nah, di sini ada seperti tanda centang ini menunjukkan bahwa akun ini sudah terverifikasi di website Xtrade seperti itu. Dan di sini juga ada tombol untuk edit profile, ada username, kapan dia join. Ini ada berapa atau count berapa orang yang di follow sama akun ini,
followersnya berapa, jumlah thread yang sudah diposting berapa, jumlah like yang diberikan juga berapa gitu. Dan ini adalah ringkasan dari thread yang sudah dibuat oleh akun ini gitu. Nah, ini juga sama ya. Nah, untuk ini merupakan desain dari halaman edit profile. Ya, di sini juga ada image picker untuk mengganti cover, foto, profile picture, dan juga basic information seperti username, email, dan bio. Oke, lanjut. Di sini ada halaman notification ya, untuk menampilkan notification yang masuk ke akun ini, seperti notification followers, notification orang yang menyukai post kita, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi dari desain UI UX di Figma ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, jadi di sini kita akan demo untuk webnya. Yang pertama, kalau belum punya akun, kita create new akunnya terlebih dahulu. Nah, untuk create akunnya di sini seperti biasa kita masukin username, email address, password, dan ada confirm passwordnya juga. Dan untuk validasinya di sini ada checkbox, yaitu I agree to the term of service and privacy policy. Seperti validasi biasa aja, kayak di website pada umumnya. Kalau sudah buat akun, langsung create account. Lalu di sini ada tampilan home-nya. Di tampilan home-nya langsung kita bisa nge-create postnya dengan input kontennya, terus kita bisa masukin gambar juga seperti website galeri foto Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau sudah langsung di post, nanti dia langsung muncul di bagian bawahnya. Dia juga bisa nge-like, tapi kita nggak bisa nge-repost postingan kita sendiri. Kita hanya bisa nge-repost postingan orang lain. Lalu di sini untuk tampilan lalu ini kita bisa ngomentarin postingan orang. Lalu untuk tampilan detailnya nanti bakal muncul semua komentar-komentar dari si postingan tersebut. Kita juga bisa menghapus komentar, tapi komentar kita sendiri yang bisa dihapus. Oke. Nah, di sini untuk tampilan halaman profilnya, kita di halaman profil kita bisa ngelihat postingan yang kita punya, balasan, media, sama like-nya. Lalu untuk halaman edit profile, kita bisa ganti untuk covernya. Kita bisa ganti ya halaman profile kayak nama, terus bio-nya, bisa ganti email, dan bisa ganti password pada umumnya. Nah, ini kalau sudah berhasil nanti dia udah otomatis terganti. Ya, dan untuk logoutnya seperti ini. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke bagian mobile-nya ya. Ya, di sini pastinya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Dart, dan juga frameworknya tuh Flutter ya gitu. Nah, untuk pembuatan mobile-nya ini, untuk demo mobile-nya ini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini sama seperti yang di website, akan ada kita akan direct ke halaman login dulu. Nah, gitu.
Kalau kita tidak punya akun, maka kita bisa sign up atau daftar. Nah, kita bisa daftar sama seperti di website, ada username, email address, password, dan juga confirm password. Nah, kita daftar nih ya, misalkan tadi coba login saja langsung. Oh, enggak, kita coba register aja. Apa ya? Oke, email address itu bebas. Oke, password yang penting itu minimal 8 karakter. Sign up. Nah, kita langsung masuk ke tampilan dashboard dari Mobile Extract sini. Apakah kelihatan? Kalau nggak kelihatan kita zoom aja. Tapi lebih enak sih tampilan HP ya. Nah, kayak gini. Sebentar. 50 jangan dah, kekecilan. Nah, seperti ini ya tampilan dari Mobile Extract. Nah, dan ada dashboardnya juga di sini ya, tampil gambarnya juga. Nah, sebentar nih, nggak kelihatan bawahnya. Nah, ya seperti ini. Nah, di sini sama saja seperti di web, cuman ini tampilan versi mobilenya ya. Di sini kita bisa mencek profil orang lain gitu. Nah, ini kita bisa cek profil orang lain nih gitu. Dan juga kita bisa lihat nih. Nah, si user ini nge-follow siapa aja dan followernya tuh siapa aja gitu. Nah, ini itu. Dan kalau kita sudah memfollow akun orang ini, maka statusnya itu following gitu. Kita bisa juga unfollow. Nah, unfollow nih, kita bisa juga unfollow. Nah, kalau follow juga bisa. Nah, maka statusnya jadi following gitu. Nah, oke. Nah, habis itu sama seperti itu, seperti di web. Kita bisa like post. Nah, like post bisa, repost juga bisa, dan akan muncul di sini nih. Ya. Ya reposted gitu. User ini repost. Nah, kalau kita membatalkan repost, nah juga bisa. Membatalkan like juga bisa gitu. Komen, nah komen juga bisa gitu. Kita bisa komen postingan hai gitu, misalkan. Nah sebenarnya fitur dari image picker ini ya, nah image picker ini bisa dijalankan. Nah, cuman kalau di web itu setahu saya ada blokir dari course-nya, jadi itu dia nggak bisa, image picker itu nggak bisa jalan di web gitu, jadi harus di HP. Mungkin kalau memang ingin dilihat nanti pakai HP fisik gitu. Nah, ini kita coba. Nah, itu dia bakal langsung error, soalnya image file itu atau image pickernya itu nggak support di Flutter Web gitu. Jadi itu fiturnya sudah dibuat, cuman tidak bisa diimplementasikan di sini gitu. Oke. Ya udah, makanya kita komennya pakai teks saja gitu ya. Nah, ini kita juga bisa nested reply ya yang tadi. Nah, jadi komen dalam komen, kita membalas komen si komentar yang tadi. Oke. Halo Bang gitu. Oke, kita kirim. Oke, dia bakal masuk ke komen dari hai ini. Nah, gitu. Jadi ada komen dalam komen di dalam postingan seperti itu. Ini kita bisa like juga, like komen ya, like komen. Ini kita bisa like juga, bisa di repost. Oh, nggak bisa di repost ya, bisa di like doang. Nah, di sini oh ya tadi udah ya, bisa melihat profil orang lain dan juga bisa follow ya. Nah, sekarang kita ke profil diri kita sendiri nih. Nah, ini dia tampilan dari profil dari kita sendiri. Nah, di sini kalau nggak kelihatan ini ada, nah ini ada username kita di paling atas dan juga ada berapa threads yang sudah kita posting di sini gitu. Ini ada 2, dan juga di sini ada username, kapan kita joinnya November 2025, dan nah, ini kita bisa melihat juga kita memfollow siapa dan follower kita siapa. Ini kita nggak ada follower ya gitu. Nah, habis itu kita bisa edit profile gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa, cuman untuk di Flutter webnya itu dia nggak support, jadi harus di HP fisik gitu ya. Jadi kita cancel aja. Nah, ini kita bisa update username ya, misalkan jadi apa ya, oh jadi kapital gini deh. Nah,
Set. Nah, oke, sip. Email juga bisa. Emailnya apa ya? Ganti. Oke, bio juga bisa kita masukkan. Tell about yourself. Jangan lupa mandi. Oke. Habis itu kita lihat lagi, ada location ya. Ada location. Location kita misalkan di Spanyol. Oke. Ada danger zone juga. Danger zone itu untuk apa? Danger zone itu adalah area yang sangat-sangat berbahaya, yaitu kita bisa mendelete account kita gitu. Tapi itu nanti saja, kita bakal implementasi dari edit profile dulu. Oke, ini kita save. Nah, dia akan berubah ke perubahan terbaru gitu nih ya. Nah, username-nya terubah, ada bentar saya zoom dulu, ada ini, ada bio, ada lokasi ya gitu. Dua threads, dua like nih. Ini juga ada beberapa tab seperti tab threads, replies, media, dan likes. Nah, ini yang threads yang kita like gitu bakal muncul di sini. Nah, mungkin kita akan coba lihat profile orang lain ya. Nah, di sini juga ada media ya. Media itu, nah itu gambar yang diposting oleh user tersebut. Nah, di sini kan di threads-nya kan ada gambar ya. Gambar yang diposting sama orang. Nah, orang ini. Nah, dia akan masuk ke tab media juga gitu. Coba kita follow ya. Nah, habis itu profile. Nah, kita followingnya itu nambah harusnya. Oke, sebentar nge-lag. Kok nge-lag ya? Oke, sebentar, refresh dulu. Nah, ini kita masuk ke profile bisa nggak? Oke, bisa ya. Nah, ini following kita nambah jadi 2 ya yang tadi. Oke, media. Oke, sekarang kita coba di danger zone ya, yaitu delete account. Nah, delete account kita klik. Nah, akan muncul warning ya, pop-up warning, dimana kita ini apakah kamu yakin untuk mendelete account kamu sendiri gitu. Kita yes saja, delete gitu. Nah, ternyata delete account itu fitur coming soon. Oke, jadi tidak bisa ya. Oke, coming soon. Nah, jadi baru bisa save dan juga edit ya. Baru bisa edit dan juga lain-lainnya. Nah, ini juga bisa logout kita ya kan, bisa logout. Oke. Nah, kita coba terapin apakah berubah. Tadi email addressnya apa? Ganti ya. Ganti. Oke, passwordnya itu masih sama. Password sign in. Nah, oke, masih bisa ya. Berarti perubahannya itu diterapkan. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja demo dari Mobile Extract ini ya, yang dibuat menggunakan framework Flutter. Oke, mungkin segitu saja dari saya, Muhammad Fahri Ramadan. Terima kasih. Oke, selamat malam. Mungkin sekian aja dari kelompok kami, kelompok Gacor masa depan. Sekiranya ada yang kurang, mohon dimaafkan, atau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke.